Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak masih semangat gak belajarnya? Nah, anak-anak kalian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini cuacanya panas sekali? Ngerasa tidak? Bagaimana perasaan kalian menghadapi cuaca panas ini? Apakah mengganggu pembelajaran kalian? Ada yang ingin memaparkan perasaannya gimana tentang cuaca panas ini? Boleh Enda? Gimana? Saya marah ibu kalau panas-panas. Kalau gerak kayak saya kayak gitu. Oh, baik, terima kasih Enda ya atas eh, perasaannya hari ini. Hari ini juga panas ya. Nah, anak-anak berbicara tentang perasaan, boleh Reva? Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian pernah merasa sangat sedih atau bahagia sampai-sampai sulit diungkapkan secara langsung? Pernah tidak? Bagaimana cara kalian mengungkapkannya? Ada lagi? Terus lagi curhat. Nah, ternyata banyak sekali ya cara untuk mengungkapkan perasaan. Dari menulis diary. Tadi ada yang bernyanyi, ada teriak, ada sangat beragam ya. Berarti kalian juga semua pernah mengalami. Baik. Nah, jadi dalam dunia sastra itu ada satu prosa yang dikhususkan untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Apa itu prosanya? Ada yang tahu? Betul, puisi. Kalian pasti pernah mendengar orang membaca puisi atau membaca puisi, pernah? Hal apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata puisi? Lalu apa ada lagi? Lalu ada lagi? Imajinatif bisa ya. Nah, puitis. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa puisi itu eh, tidak hanya sebuah rangkaian kata-kata saja, tetapi juga sebuah wadah seorang penyair untuk mengungkapkan perasaannya dengan bahasa yang imajinatif, puitis, dan juga bermakna. Baik, untuk mempelajari puisi selengkapnya boleh next Revalian. Di sini ada video. Video ini adalah pembacaan puisi, sebuah jaket berlumur darah. Disimak ya anak-anak. Ya udah. Baik, karena videonya
Oh, masih jalan. Ternyata masih bisa ya. Ya udah, tidak sudah saja. Sudah saja videonya. Nah, anak-anak, setelah kalian pernah mendengar puisi tadi tidak? Pernah? Apa yang kalian rasakan setelah mendengar puisi tersebut? Yang sudah membaca nih, yang sudah membaca atau yang mendengar? Marah. Iya, karena memang puisi eh sebuah jaket berlumur darah ini karya Taufik Ismail ini memang berlatarkan demo mahasiswa pasca peristiwa G30 SPKI. Jadi memang penuh ironi dan juga miris ya. Dan kalau kalian mendengar dan membaca, apakah terbayang sebuah peristiwanya di kepala kalian setelah membaca atau mendengarkan? Bisa terbayang suasana kejadiannya seperti apa? Bisa kan? Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya nih, mengapa puisi itu begitu istimewa? Apa yang membuat puisi itu sangat istimewa? Ada yang bisa jawab? Betul. Ada lagi? Nah, jadi ya, anak-anak, puisi itu tidak hanya dibangun oleh perasaan saja, tetapi juga dibangun oleh unsur pembangunnya. Unsur pembangun inilah yang membuat puisi itu terasa istimewa. Setiap kata, setiap bunyi, setiap perasaan itu seperti puzzle yang jika disatukan itu akan menjadi sebuah puisi utuh dan indah. Nah, kita akan mempelajari unsur-unsur pembangun. Nah, tujuannya agar kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun yang ada di puisi. Nah, unsur pembangun puisi ini ada dua. Ada yang tahu apa aja? Ada yang bisa jawab? Batin dan fisik. Lanjut. Betul ya, batin dan fisik. Nah, kita akan ke unsur batin dulu. Nah, di unsur batin ini ada tema. Tema itu adalah ide atau gagasan pokok yang menjadi dasar cerita atau pembahasan utama dalam puisi. Jadi, tema ini berfungsi sebagai arah arah dan tujuannya puisi ini mau kemana. Nah, lalu ada nada. Nada ini adalah sikap perasaan penyair terhadap subjek yang dibahasnya. Nada sangat mempengaruhi bagaimana pembaca seharusnya merespon puisi. Jika puisinya itu berisi tentang kesedihan, maka nadanya pembacanya pasti rendah. Atau misalnya nadanya penuh emosi, bisa dengan puisinya yang isinya marah-marah gitu. Seperti tadi yang sebuah jaket berlumur darah. Lalu ada amanat. Amanat adalah pesan moral, pembelajaran hidup atau nasihat yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Setiap penyair pasti menyelipkan makna tersirat pada puisinya. Selanjutnya, lalu kita ke unsur fisik. Di sini ada diksi. Diksi ini pilihan kata yang digunakan penyair dalam puisi. Diksi dalam puisi harus efektif, indah, dan umumnya bersifat konotatif atau kiasan. Nah, contohnya adalah kata senja. Sering dipilih karena menggambarkan suasana melankolis. Jadi, maaf ya. Lalu ada rima. Kita selanjutnya ke rima. Nah, rima ini pengulangan bunyi yang terdapat dalam baris-baris puisi. Rima menciptakan unsur musikalitas atau melodi, membuat puisi indah didengar dan mudah diingat. Biasanya puisinya akhirannya berstruktur AAA, kalau enggak AB. Nah, tapi ada juga strukturnya bebas. Jadi tidak terpengaruh oleh struktur AA atau ABAB. Nah, lalu di sini ada majas. Majas itu penggunaan bahasa kiasan untuk memperindah dan memperkuat makna. Nah, majas dibagi menjadi dua, yaitu metafora dan personatifikasi. Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang tahu dua jenis ini? Tidak ada yang tahu? Baik, selanjutnya. Nah, jadi untuk metafora. Metafora itu gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda secara langsung tanpa menggunakan kata penghubung. Contohnya, sejak kematian kucingnya, mendung selalu menyelimuti hatinya. Nah, lalu ada personitifikasi, yaitu gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia
seperti berbicara, menangis, menari, berbisik, merangkul kepada benda mati, tumbuhan, atau konsep abstrak. Contohnya angin berbisik di telingaku. Apakah kalian pernah mengalami angin berbisik halo pada telinga kalian? Tidak kan? Tidak mungkin. Jadi personifikasi itu tuh memberikan benda-benda hidup tuh seperti orang yang hidup gitu, diberi nyawa. Baik, selanjutnya. Nah, anak-anak tadi Ibu telah menjelaskan unsur-unsur membangun. Nah, di sini ada contoh puisi. Ada yang ingin membacakan? Ayo. Ayo yang mau. Ibu kasih poin. Ayo yang mau. Ayo Nica. Ini tentang cinta loh. Ayo siapa? Siapa yang mau? Ayo dong. Ibu kasih nilai ini loh, poin. Adila mau? Mau baca? Ayo. Mau kok di depan? Gak mau? Ya udah sok, boleh. Hujan Bulan Juni karya Joko Sapardi. Joko Sapardi Darmono. Sapardi Djoko Darmono. Tak ada hujan yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih Arif. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih ya Radit ya. Baik. Nah, anak-anak kita tadi telah dibacakan ya oleh Radit mengenai puisi Hujan Bulan Juni. Nah, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk menganalisis unsur-unsur pembangunnya. Boleh buka buku kalian? Ya, boleh buka buku kalian atau misalnya ingin berdiskusi bersama temannya boleh? Nanti kalian analisis unsur-unsur pembangunnya dari yang unsur batin dan fisik. Ibu beri waktu 3 menit ya. Atau mau 2 menit? Oh ya udah boleh semenit. Ya 3 menit. Oh ya boleh. Ayo unsur apa saja unsur-unsurnya? Boleh ya diskusi sama teman. Udah belum? Kok ini enggak? Mana udah belum? Ada yang sudah? Sudah? Ada yang ingin memaparkan? Satu orang? Yang berani? Yang ingin poin, yang ingin nilai?
Boleh ya buka Google juga. Asal gak pakai AI. Gak boleh. Ayo udah, boleh? Maharani mau ke depan? Oh iya, maksud saya. Ya udah. Maju ke depan. Jelasin, paparkan analisisnya unsur batin dan fisiknya. Untuk puisi Hujan Bulan Juni ini di unsur batinnya itu temanya ini kan berisikan tentang cinta yang tulus ya. Ya. Iya. Yang tak terucapkan. Nah, untuk perasaannya itu menggambarkan romantisme, kesabaran dan ketulusan. Terus untuk nada-nadanya itu bisa lirih, tenang, mengharukan juga Ibu. Untuk unsur fisiknya itu tadi diksinya itu ada hujan, terus ada bunga, ada pohon, lalu ada akar, seperti itu untuk diksi-diksi dari menggunakan bahasa yang sederhana dan juga penuh makna. Untuk yang gaya bahasanya majasnya itu pakai personifikasi atau memberikan sifat manusia kepada benda mati, yang tadi itu membiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Terus ada gaya bahasa paralelisme, mengulang susunan kata yang sama dengan baris berbeda, yaitu tak ada yang lebih tabah, tak ada yang lebih bijak, tak ada yang lebih arif. Seperti itu Ibu. Baik, tepuk tangan. Terima kasih ya Maharani. Sama tidak analisisnya kalian? Sama. Wah, berarti kalian sudah paham ya, sudah mengerti tentang unsur-unsur pembangun. Alhamdulillah. Baik, jadi boleh selanjutnya? Karena kita juga sudah ada di penghujung pembelajaran, kita akan mengoreksi ya tentang yang tadi, Maharani. Temanya tentang ketabahan, kerahasiaan, dan pengorbanan keikhlasan. Ada yang benar? Lalu nadanya ada syahdu, tenang, dan penuh pujian. Amanatnya adalah pesan tentang keikhlasan. Untuk diksinya adalah rintik rindu, hujan yang dihubungkan dengan perasaan rindu, dan akar pohon bunga yang melambangkan pertumbuhan. Lalu ada yang mudah dicerna, yaitu tabah, bijak, dan arif. Arif itu artinya cerdas gitu. Lalu di sini ada majas. Majasnya personifikasi seperti kata Maharani, di mana hujan diberi sifat-sifat layaknya manusia yang memiliki akal dan emosi, lebih tabah, lebih dirahasiakannya, dihapusnya, lebih bijak, lebih arif. Nah, lalu rimanya ada rima bebas. Puisi ini tidak terikat pada pola rima akhir yang teratur seperti a atau ab. Baik. Sama semuanya? Baik, alhamdulillah semuanya benar ya. Nah, baik selanjutnya. Karena kita juga sudah ada di akhir pembelajaran, ada yang ingin kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu puisi adalah karya sastra yang indah dan bermakna karena dibangun oleh perpaduan antara unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik memberi bentuk dan keindahan bunyi, sedangkan unsur batin memberi isi, emosi, dan pesan kehidupan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin memberikan tugas di rumah saja untuk kalian semua. Buat puisi sederhana, temanya bebas apa saja. Dan minggu depan di pertemuan selanjutnya kita bacakan, dan teman-teman harus apresiasi ya teman-teman yang lain bacakannya. Dapat dipahami? Baik, Ibu akhiri saja. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan berbicara atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.